Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah dusta Mahkamah Agama terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudaraku, dusta Mahkamah Agama ini adalah lembaga yang terhormat bagi mereka. Ingin mengaburkan kebenaran hakiki dari rencana Bapa tentang keselamatan itu sendiri, saudaraku. Nah, kalau kita memahami tentang kebangkitan menurut orang Yahudi maka ada dua golongan besar yang saling bertentangan. Golongan Farisi mengakui adanya kebangkitan, tetapi golongan Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan orang mati. Namun saudara-saudaraku, dalam case ini, dalam case kebangkitan Yesus, dua golongan ini bersatu melawan kebenaran di dalam satu lembaga, Mahkamah Agama, melawan kebenaran, saudaraku. Padahal sebenarnya sudah ada nubuatan kebangkitan, sudah ada, saudaraku. Mereka tahu bahwa ada nubuatan. Kalau kita baca dari Yesaya 53 ayat 10, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Demikian juga Mazmur 16 ayat 10, sebab Engkau Tuhan tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat binasa. Ayat-ayat ini sebenarnya sesungguhnya sudah jelas menjelaskan bahwa ada nubuatan dari Yesus Tuhan yang dibangkitkan. Nah, ini penting, saudaraku. Saudaraku, tentang pribadi yang sering berdusta, pribadi yang tidak memahami kebenaran, Yesus mengatakan dengan tegas, dia katakan, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak." Ini jelas merujuk kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jelas, saudara-saudara. Nah, siapakah ular beludak yang dimaksudkan Yesus? Ini adalah suatu simbol daripada iblis, setan itu sendiri, pribadi pendusta. Kita baca dari Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saudaraku, statement ular kepada manusia, Adam dan Hawa, ini sudah sangat bertentangan. Padahal Allah mengatakan bahwa buah dalam taman itu boleh kamu makan, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Sekali lagi, ular adalah simbol daripada iblis, sang pendusta itu, saudaraku. Nah, dusta Mahkamah Agama membuat kuasa maut terus bertata dan menawan mereka.
harus diketahui. Nah, kebenaran telah nyata bahwa Yesus telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Saudaraku, sekali lagi kebangkitannya merupakan tonggak awal saya dan saudara tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Sebab Anda dan saya telah menerima keselamatan daripada Yesus itu sendiri. Ingat bahwa keselamatan bukan lagi kita menjalankan hukum Taurat, tapi keselamatan itu karena anugerah. Percaya dan imani apa yang telah terjadi 2000 tahun lalu, nyata bahwa Yesus telah bangkit. Jangan ada lagi di kita yang mendustakan diri untuk tidak percaya kepada kebangkitan itu. Saudaraku, demikianlah pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.